Oke, sekarang kita sudah ada di parkiran Gunung Papandayan. Kita mau naik ke atas bukit. Bukitnya di sebelah sana tuh. Masuk ke sebelah situ. Oke. Sekarang jam berapa? 9.30, jam 10. Tadi kita berangkat dari Jakarta sekitar jam 3. Jadi santai-santai. Harapannya kita bisa sampai di atas itu setelah makan siang. Oke, ikuti terus perjalanan Papandayan kita. See you there. Kalian semangat gak? Semangat gak? Yes! Papandayan beautiful! Ini jalur pendakian kita mulai. Lihat apa yang menarik dari sini. What do you feel? Good. Good? I hope there's no buggy who dies. Okay. But I hope there is cats. But I'm coming. Wah, semangat banget nih anak. Lari, save your energy. Your first hiking. How do you feel? I already feel tired and I'm scared for my life because the hogs are gonna attack me. Well, seriously, the people who come here already say that the hogs are nice. Okay, what are you gonna do if you see some hogs? Stand still. I'm definitely stand still, or I just go climb Diddy. Oh my. Untuk area pertama ini, jalanannya jalanan yang sudah diaspal, cukup rapi, vegetasinya juga sangat bagus. Jadi di sebelah kanan kiri ini juga ada pohon. Tanjakannya cukup curam sekitar 30 derajat. Tapi di sini baru tantangan pertama, guys. Kita masih harus nanjak lagi, melewati beberapa vegetasi Papandayan yang berbeda-beda, dan itu pasti menarik. Oke. View kedua adalah tangga ini. Jadi kita akan naik tangga ini. Batu-batuannya juga sudah rapi, tangga-tangganya juga cukup landai, nggak terlalu nanjak, nggak terlalu tinggi. Ya, ini cukup menarik, menantang buat kita yang pemula. Tapi lihat dong view-nya. Wah, ini sih juara. Ini udah dingin, tapi banjir. Udah keringetan sampai lepas jaket. Ngap. View kedua yang ada di Papandayan. Kalau tadi vegetasinya adalah pohon-pohon, yang kedua adalah sungai air panas. Jadi ini sungai belerang, dan juga bisa dilihat ini jalurnya tadi berbatu menanjak. Baru permulaan, masih banyak lagi yang akan kita explore di Papandayan. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di area kawah. Kawahnya di Papandayan, bisa dilihat belakangnya itu ada belerang, bagus banget. Dan bukit sebelah sana, belakang saya itu juga hijau-hijau. Nah, ini trekking tadi kita datang. Pertama kali nanjak dengan bawaan segini banyak, lumayan sih. Tapi yang penting pelan-pelan nanti nyampe. Kita akan lanjut lagi, tapi sekarang view-nya itu berkabut. Jadi berkabut semuanya di mana-mana, jadi nggak gitu kelihatan. Nah, bagian depan sini itu sebenarnya viewing point, dan harusnya kalau lihat ke bawah itu bagus banget, cuman karena berkabut kita lanjut lagi aja. Oke, ikutin terus tetap di Papandayan. Nah,
Kita tadi dari jalur sini naik ke atas, lalu kalau misalnya mau naik ke Pondok Salada, kita harus lewat sini guys. Oke. Nah, ada jalur di samping sini ke atas sini itu adalah hutan mati. Oke, kita lanjut ke campingnya. And then we are up to the top. Nah, tadi kita dari gerbang masuk, lalu kita naik ke atas. Kita tadi lewatin kawasan kawah, dan sekarang kita akan menuju Pondok Salada. Kita turun lewatin bundaran, lewatin pos 7 ke pos 9, lalu akan ke Pondok Salada. Berarti kita sudah di setengah jalan ke kita Pondok Salada. Kita cus ke sini, cus. Ini adalah vegetasi tebing. Jadi kita jalan di pinggir tebing. Jadi kalau saya lihat itu, ini juga udah mulai curam. Oke. Buat yang bawa anak-anak harus dijaga dengan baik. Itu jalurnya cukup curam. Tapi kalau jalur kanan, jalurnya cukup gelap. Tapi walaupun gelap, jalurnya agak landai. Jadi kita tetap ambil jalur yang kanan. Kalau lihat vegetasi yang ada di sini sih keren banget untuk trekking di sini. Berikutnya adalah vegetasi alami nih. Di kanan kiri kita pohonnya kayak pohon pakis, tapi nggak tahu juga di pohonnya pohon apa. Jadi selama perjalanan tadi kita udah ada jalan berbatu, bukit, terus kawah, terus masuk hutan, terus juga sekarang ada di pohon-pohon seperti ini gitu. Jadi selalu berubah. Itu yang menarik dari perjalanan ini. Oke, tadi kita habis ngelewatin jalan yang agak curam sedikit gitu kan, tapi seru banget. Nggak sempat record karena kita bawa anak-anak dan ya harus duluin safety-nya mereka juga. Lalu berikutnya setelah turun sedikit, kita kembali nanjak. Nah guys, sekarang kita sampai di waterfall. Jadi tadi di peta ada waterfall. Ini dia waterfallnya. Papandayan. Oke, good. Lanjut kids. Oke guys, gue akan memberikan waktu 10 detik untuk kalian bisa mendengarkan suara alarm. Setelah tadi nanjak, turun, kali ini kita akan nanjak lagi. Nah, sudah badan kita itu tuh kuat tuh buat nanjak sih. Nggak kuat buat turun. Apapun yang terjadi dalam hidup guys, tetap nanjak ke atas. Bisa. Karena nanjak tetap lebih mudah dibandingkan turun. Jadi tadi jalur yang dikira nanjak, tapi nggak landai-landai juga dan cukup menantang. Tapi bagus ya, walaupun menantang seperti ini, anak kecil pun juga bisa. Betul gak Cel? Iya. Bisa nggak? Iya. Kamu masih kuat gak? Kuat. Bisa sampai atas? Yap. Seberapa yakin? 100% million. Papandayan? Here we come. Kalau mau bisa dibilang tanahnya cukup keras kok. Walaupun tadi agak sedikit gerimis, tapi di sini masih enak. Wah, menggunakan sepatu
apapun. Tapi mungkin lebih saranin sepatu trekking atau sepatu hiking sekalian supaya gripnya juga lebih bagus. Di sini kita ada persimpangan di mana terjal atau tuh normal. Sekarang kita akan voting. Anak-anak pilih kemana? Long but normal. Pondok Salada. Kita lanjut perjalanannya. Trekking seperti ini. Jadi cukup menantang, hati-hati karena sebelah sini masih jurang. Tapi di sini cukup aman karena bisa dilihat jalannya cukup luas ya, cukup lebar. Lalu di bagian sini juga banyak-banyak pohon. Jadi jangan terlalu khawatir juga sebenarnya kalau untuk bawa anak. Ulang tadi. Untuk konten aku berhenti dulu, anak aku yang lain sudah pada jalan ke depan. Mereka semangat banget. Oke, jadi lanjut terus. Pondok Salada, here we come. Pondok Salada, Here we come! gimana babi mau deket suaranya melengking begini? Kamu lihat seberapa hebat kamu. Oke? Kamu tadi berjalan dari tuh sebelah sana tuh. Berarti kita jalan sebukit lagi sebelumnya. Kita sudah turun naik satu bukit. Oke? Abis itu, You're great, kids. yeah, we're greater than the adults. Sombong. Jadi, oke guys. Jadi sekarang ini kita hampir dekat Pondok Salada, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Dan perjalanan masih berupa bukit, batuan, landai, dan cukup unik, cukup menantang, cukup asik juga. Udaranya juga enak banget, tidak panas, tidak terik, dingin buat trekking santai, nyaman, sekitar 2-3 jam kalau misalnya memang men-trek terus, tapi mungkin maksimal 4 jam kalau kita stop and go ataupun buat anak kecil. Pemandayan itu worth it banget. Pemandayan, here we go. Enak ya, enjoy pemandangannya. Bagus banget. Mau tahu pemandangan kayak apa? Wow. Walaupun ini belum sampai, ini pun sudah worth it untuk dilihat. Oke, jadi sampai di tempat camping Goberhood. Ini Sunrise Point. Jadi untuk Pondok Salada masih lanjut lagi. This is a girl, a cat, and her name is Tabby. She's a girl, so cute. Tabby cat. Yes, she's a tabby cat. Sekarang kita lagi break sedikit. Bisa dilihat di belakang juga ada warung. Kita makan Indomie dulu di sini untuk membalikkan stamina dan istirahat juga. Naik ke jalur trek yang baru, masuk ke dalam hutan untuk sampai di perbukitan Salada. Oke. Jadi ini adalah trek terakhir atau vegetasi terakhir sebelum kita sampai Pondok Salada. Jadi di sini bisa dilihat bentuknya seperti hutan kering, terus juga jalurnya pendakiannya
cukup landai, tidak seperti jalur tadi yang cukup curam. Ini bisa dibilang bisalah dilalui oleh semua orang. Oke, selamat datang di Pondok Salada. Jadi kalian bisa lihat bahwa vegetasi terakhir sebelum sampai Pondok Salada aja beda lagi. Ya, ini pohon-pohon yang agak rapat, bagus banget. Nah, keren pokoknya. Kalian yang masih bingung untuk memilih tempat hiking, camping pertama kali, ya saya ini juga baru pertama kali nanjak, karena sebelumnya hanya camping, ya kan. Pondok Salada menurut saya sih rekomen, karena trekkingnya tidak terlalu susah, juga aman untuk tua atau maupun juga nggak terlalu jauh juga. View yang didapat banyak banget, bisa dibilang wah beda-beda setiap jalan, sekitar 10-15 menit beda lagi, dan menurut saya itu tuh keren banget gitu kan. Jadi di sini bisa kalian lihat, ini pohon-pohonnya agak rapat, ini enak banget nih kalau pasang hammock. Nah di sana itu udah mereka sudah pada nyampe, udah ada di lapangan Pondok Saladanya. Kita lihat, kita sudah sampai guys. Nah, sampai kita harus check-in dulu, laporan dulu. Kita bakalan nginep di sini ya guys. Oke. Oke, jadi tenda udah jadi, udah berdiri. Ini dia tenda kita. Enaknya di Pondok Salada ini, di sini terdapat banyak banget warung. Jadi kalian tidak terlalu perlu khawatir untuk kesediaan logistik kayak air, makanan. Di sini warung-warung juga ada yang buka 24 jam kok. Untuk ketersediaan tempatnya ada toilet cukup baik. Udah pada masuk ke dalam tenda semua. Walaupun sekarang sudah sekitar baru jam 7 gitu. Oke, tenda kita di sana. Oke, jadi ini tersebar. Nanti besok pagi baru kelihatan lebih jelas. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah kondisi Pondok Salada di waktu pagi. Sekarang menunjukkan pukul 6. Raptor here. Calling to everybody. This is the penguin here. I can hear you, Raptor. Over. The problem today is there is going to be a huge storm that will invade. What will we do? Maybe we can fly. We do not have the wings jets. Oke, jadi kita sudah siap beres-beres. Kita sudah beresin tenda kita juga. Kita akan lanjut lagi jalan. Kita sudah camping di Pondok Salada. Sekarang kita mau turun. Imagine going down. Woo! Oke, di sini jadi adalah pohon-pohon Edelweiss. Ya kita foto dulu. Di mana kita bisa lihat banyak banget pohon-pohon Edelweiss yang belum tumbuh bunganya. Oke, jadi Edelweiss itu dikenal dengan bunga yang tidak pernah mati. Jadi dia bisa tumbuh sampai 1000 tahun, atau biasa disebut dengan bunga abadi. Goodbye, Edelweiss Garden. Are we going to the Aurora Woods? That is Aurora Woods, and we're not in the
Oke, jadi ya itulah kalau jalan sama anak kecil gitu kan. Mereka happy aja, dan serunya pasti buat mereka adalah pengalaman baru, dan juga perjalanan ini juga nggak sepi-sepi amat. Walaupun kita masuk hutan, keluar hutan, tapi mereka ceria. Oke. Ini adalah dead forest atau hutan mati. Hutan mati ini tempat yang salah satu destinasi yang harus dikunjungi ketika kalian ke Papandayan. Nah, di sini kenapa banyak sekali pohon-pohon mati? Karena sebenarnya Papandayan itu dulunya adalah hutan yang aktif, dan kenapa hanya bagian sini saja yang jadi pohon-pohon yang mati? Karena bagian sini yang dilewati oleh lava, dan sampai kapanpun pohon ini tidak akan tumbuh lagi, jadi akan seperti ini terus. Jadi buat kalian yang mau ke sini jangan dirusak pohonnya, karena ini adalah kelestarian Taman Papandayan. Oke, siap, 1, 2, 3. Papandayan. Here we are! Oke. Setelah dari hutan mati, sekarang adalah trekking jalan menurun. Kita akan turun dari bukit. Ada steps jadi. Oke, sekarang Rachel yang in charge untuk leadnya. Oke, so you have to be careful because everyone follow you. What do you think about this camping trip? Good. I am strong. I am still alive. Not tired. And it's kind of not that hard. The view is so pretty. Finally, I'm down. Let's bump. Yay! Yay, I'm first down here. The reason it's fun is I get to be with my family and friends. Okay, Nisha, what do you think about this trip? I think this trip is actually really fun and really cool. and the most fun place for me is the Edelweiss Garden. Not give up. Jangan nyerah cepat-cepat. Ya, coba pergi sampai atas dulu. Kita itu bagus banget kalau ke atas. Pas lihat semua view-nya, bagus banget. It's worth it. I love you, Papandayan. Anak-anak semangat banget. Good job, kiddo. Bum. Bum? Bum. Bum. Odi. Bum. Bum. Kucing bum. Bum.